Anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Hormat dan Taat kepada orang tua dan guru yang merupakan materi pelajaran kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar pelajaran hari ini sebagai berikut. 3.6 Memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 4.6 Menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Berikut ini adalah peta konsep materi menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Terbagi atas 2, indahnya menghormati kedua orang tua dan guru, dan taat kepada orang tua dan guru. Mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, dan terakhir menerapkan sikap mulia, seperti menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada kedua orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, dan ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Renungkanlah. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang mengandung, badannya lemah bertambah lemah dan terasa makin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah kamu dilahirkan, maka tugas ibumu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan kamu beserta anak-anaknya yang lain. Ketika kamu lapar, ibu segera menyuapimu dengan penuh kelembutan. Dan apabila kamu sakit, ibu akan segera membawamu ke bidan atau dokter agar segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besarnya kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, soleh dan solehah, dan menjadi anak yang berbakti. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti yang luhur. Lalu apa pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru? Yang pertama adalah pengertian hormat. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang dianggap sebagai bentuk rasa syukur atau tanda terima kasih atas apa yang telah diterimanya atau dirasakannya, berjasa memberikan sesuatu, baik berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengertian taat. Adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Berikutnya adalah pengertian orang tua. Adalah ibu dan bapak yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Dan pengertian guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar di sekolah, guru formal atau di lembaga informal seperti pesantren dan panti asuhan, guru non-formal. Berikut ini adalah dalil tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha, dan telah memerintahkan, Rabbuka, Tuhanmu, Allah, agar tidak ta'budu, menyembah, illa, kecuali Iyyahu, kepadanya, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana, berbuatlah yang terbaik. Imma, jika yablughanna, benar-benar telah sampai, indaka, padamu, kibaro, usia tua, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, atau kilahuma, keduanya, fala, maka janganlah takul, kamu mengatakan, lahuma, kepada keduanya, ufin, wala, dan janganlah tanharhuma, kamu membentak keduanya, waqul, dan katakanlah, lahuma, kepada keduanya, qaulan, perkataan karima, yang mulia. Arti lengkapnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalil kedua sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaina, dan kami perintahkan insana kepada manusia biwalidayhi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu, telah mengandungnya, ummuhu, ibunya, wahnan, kelemahan, ala, di atas, wahnin, kelemahan, wa fisoluhu, dan menyapinya, fi, selama amaini, masa 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya, kepadaku, masir, tempat kembali. Arti lengkapnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Selanjutnya adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah SWT akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, ia akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridho Allah SWT bergantung dari ridho orang tua. Murka Allah juga bergantung murka orang tua. Yang kedua, merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah SWT. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat pahala sangat besar dari Allah SWT. Dan yang terakhir, melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah SWT disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping berbakti kepada orang tua, kamu harus taat kepada guru. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah, berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan sepenuh hati. Setiap saat kita doakan mereka supaya mendapat perlindungan Allah SWT. Jika ini dilakukan oleh seluruh murid, sungguh ini akan membawa keberkahan bagi pendidikan di Indonesia. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah SWT kepadanya 3 azab atau penderitaan, yaitu sempit rezekinya, hilang manfaat ilmunya, keluar dari dunia wafat, ini tanpa iman. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat mengambil hikmahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.